Ya, baik. Kalau kita berbicara mengenai sejarah ekonomi dan sosial yang kita lihat ya, kita bisa merujuk pada wilayah di pantai barat Sumatera karena kita tidak bisa lepaskan peranan begitu penting di wilayah pantai barat Sumatera ini dengan salah satu pengkaji yang sangat mendalami dalam sejarah pantai barat Sumatera ini adalah Christine Dobin. Di mana Christine Dobin ini begitu mengkaji Pulau Sumatera yang pada sekitar abad ke-17 itu dipandang sebagai wilayah yang begitu cocok untuk pusat penanaman komoditi rempah berupa lada. Nah, jadi lada ini sebagai pusat komoditi utama yang ditanam di sepanjang pantai barat Sumatera itu merupakan tanaman yang sangat diandalkan dan diutamakan. Yang mana daerah pesisir dunia Minang ini, ya Minangkabau itu secara aspek ekonomi memiliki dua peranan yang sangat penting. Pertama, pantai barat Sumatera ini bisa menjadi pusat dari pelabuhan bagi para pedagang asal Minangkabau yang bisa berinteraksi dengan para pedagang khususnya adalah orang-orang Eropa ketika itu. Nah, dan kita bisa melihat ya, potensi utama yang bisa memungkinkan barang-barang yang didapatkan dari interaksi antara orang-orang Eropa dan lokal ini bisa menjadi satu landasan dan gagasan bagi aspek dunia yang ketika itu bisa masuk begitu mudah ke wilayah tanah Minangkabau. Jadi terdapat sebetulnya titik-titik penting ya mengenai keberadaan wilayah pesisir selatan, khususnya ketika itu menjadi pusat perdagangan lada. Sementara wilayah di daerah Salido itu merupakan adalah pusat dari keberadaan tambang emas, di mana pada puncaknya ketika bangsa Eropa yang menginjakkan kakinya pertama kali di wilayah Pulau Cingkwa itu terjadi pada tanggal 28 Januari ya 1667 adalah merupakan maskapai dagang dari British East Indian Company yang ini merupakan perusahaan dagang multinasional pertama di dunia dari bangsa Inggris yang berlayar langsung dari Kepulauan Madras, India. Jadi Inggris juga ada satu kepentingan untuk melakukan monopoli perdagangan, khususnya adalah monopoli perdagangan teh ya. Karena teh ini menjadi komoditas utama oleh bangsa Inggris, khususnya penanaman teh yang sangat penting dan sangat terkonsentrasi bagi Inggris adalah di wilayah Kayu Aro. Jadi penetrasi sistem kolonialisme itu juga terjadi di wilayah pantai barat Sumatera ini. Kalau kita bicara kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh orang-orang Eropa ini, kita bisa melihatnya secara intens begitu ya. Bagaimana orang-orang Eropa itu saling melakukan monopoli perdagangan itu secara langsung kepada wilayah yang ditemuinya. Nah, pedagang yang datang di wilayah pantai barat Sumatera ini justru tidak hanya saja Inggris ya, yang juga bisa membangun satu pangkalan utama di wilayah Bengkulu ya, dengan mendirikan benteng Fort Marlborough di bawah pimpinan Joseph Collet. Tetapi juga kedatangan dari perusahaan dagang lain, khususnya adalah Belanda, yang kita kenal perusahaan dagang dari Verenigde de Oost-Indische Compagnie, perusahaan dagang Hindia Timur yang juga memainkan peranan penting untuk juga memonopoli perdagangan lada dan teh di wilayah sepanjang pantai barat Sumatera ini. Nah, terutama pusat dari keberadaan daerah penanaman lada
yang sangat penting itu justru terletak di daerah pesisir barat Minangkabau. Karena wilayah pesisir barat Minangkabau ini merujuk atas 3 wilayah. 3 wilayah itu membentang atas wilayah dari Sungai Masang, bergerak ke wilayah Pasaman, hingga ke daerah wilayah Tiku. Sehingga ini menjadi Tiku adalah pusat dari keberadaan pelabuhan lada yang paling utama. Nah, oleh karena itu Tiku justru berkembang menjadi satu pelabuhan yang sangat penting, terutama adalah komoditas lada yang paling utama ditanam di sepanjang pantai barat Sumatera pada abad ke-17 begitu ya. Jadi untuk tetap mempertahankan akses VOC dalam melakukan tindakan monopoli perdagangan lada di pantai barat Sumatera, maka VOC sempat mendirikan loji dagang di dekat Pantai Padang. Bahkan sempat diadakan satu perjanjian penting yang kita kenal sebagai perjanjian Painan. Jadi di mana dalam perjanjian Painan ini ditandatangani oleh perwakilan dari perusahaan dagang VOC adalah bernama Tuan Jan van Gruwingen, yang dia bersama mitra dagangnya menetapkan bahwa wilayah dari Salido itu ditetapkan sebagai pangkalan dagang utama bagi aktivitas perdagangan VOC. Jadi pada dasarnya memang perjanjian Painan ini salah satu bentuk ya pendekatan Belanda agar dapat melakukan monopoli perdagangan ya di sepanjang pantai barat Minangkabau. Nah, yang paling utama dalam perjanjian Painan adalah keberadaan VOC yang diberikan hak penuh begitu ya atas pelabuhan Indrapura yang membentang dari Indrapura sampai ke Kota Padang, dan terutama adalah wilayah Kota Pariaman, yang mana wilayah Tiku juga ditetapkan sebagai pusat dari perdagangan lada, yang ini terus dimonopoli oleh VOC sampai VOC itu dibubarkan karena bangkrut pada pertengahan abad ke-18 ya, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1799.